Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebuah kemuliaan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebuah kemuliaan bagi mereka yang berpuasa dan menjaga batasan-batasannya. Dan sebuah kemuliaan bagi mereka yang berpuasa dan banyak beramal saleh, menjaga hawa nafsunya, menghindarkan dari pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau kemaksiatan, sehingga mencapai al-muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering memperhatikan atau merasakan bahwasanya aroma mulut atau orang yang berpuasa itu mulutnya cenderung lebih bau ataupun tidak sedap. Kita manusia biasa, karena manusia itu setiap harinya harus mandi, harus sikat gigi. Bahkan walaupun sikat gigi, terkadang jikalau kita tidak memakan sesuatu atau minum sesuatu, aroma mulut kita cenderung kurang sedap, apalagi berpuasa. Allahu Akbar. Maka tidak usah khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang menggenggam jiwanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah Subhanahu Wa Taala. La khalufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sungguh aroma mulutnya orang yang berpuasa atau bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih utama, lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dari wanginya misik sekalipun. Kita ketahui aroma misik itu sangat enak dicium, sangat wangi, Masya Allah. Al-Allamah Syekh Hasan Al-Mashyat dalam kitabnya Is'af Ahlul Iman menjelaskan, wal muradu bil khuluf, maksud dari aroma mulutnya di sini al khuluf yaitu taghayyara atau taghayyuru raihati famis shaimi bisababis shiyam, berubahnya aroma mulut atau bau mulut orang yang berpuasa itu ya karena sebab puasanya. Dia tidak makan sesuatu, tidak minum sesuatu, maka wajar jikalau aroma mulutnya berubah, apalagi sudah zawalus syams, sudah tergelincirnya matahari di siang hari. Allahu Akbar. Tapi ternyata bau mulutnya mereka itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma inna ma'na kaunul khulufi atyaba min rihil misk. Dan makna daripada aroma mulut atau bau mulutnya orang yang berpuasa lebih utama, lebih wangi daripada aroma misik, yaitu ma'annahu ta'ala, selaras dengan makna itu bahwasanya annahu ta'ala munazzahun an istitabatir rawahi at-thayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci daripada mencari wewangian yang enak, yang harum, yang wangi. Wastiqdarir rawahi al-khabithah, dan Allah juga maha suci dari mencari atau dari segala bebauan yang kurang enak. Lianna dzalik min sifatil hayawan, karena sesungguhnya wangi dan bau itu dari sifatnya hayawan. Di sini kita pun manusia dijuluki sebagai hayawan. Al-insanu hayawan natiq. Manusia itu hewan yang berakal. Jadi kita pun tergolong hewan tapi yang memiliki akal. Alladzi lahu tabai' tamilu ila syai'in fatastatibuhu, yang mana kita ini memiliki kecenderungan yang mana ketika ada wewangian kita akan condong kepada itu. Wa tanfirru min syai'in fatastakdziruhu, dan kita pun akan pergi dari hal-hal yang aromanya kurang baik atau kurang wangi. Ini sifat manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan manusia. Laisa kamitsli syai', Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sekufu dengan makhluk-makhluknya.
Allah Maha Tinggi, Allah Maha Suci. Kemudian di sini jelaskan innamahu ala sabilil majazi wal isti'arah. Sesungguhnya pemaknaan atau bahasa hadis Nabi Muhammad SAW itu menggunakan majaz wal isti'arah. Li'annahu jarat 'adatuna bi taqribir ruhi at-thayyibah minna. Fasta'iru dzalika fis shaum. Karena dalam kebiasaan kita itu mendekati atau lebih cenderung kepada aroma dan wewangian. Maka di sini untuk keutamaannya, untuk digunakan sebagai keutamaan, mulutnya orang yang berpuasa, walaupun dalam kenyataannya itu bau atau tidak sedap, kurang enak ketika dicium, ternyata Allah sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, aroma mulut mereka ternyata lebih wangi daripada misik sekalipun. Bitaqribihi minallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini mereka yang aromanya tidak wangi atau bau itu tidak usah kita minder dan lain-lain. Karena memang itu manusiawi, kita manusia ketika tidak makan sesuatu, minum sesuatu atau masuk sesuatu ke tubuh kita, ke mulut kita, maka bau mulut kita ini akan berubah, apalagi sudah zawalul syams, sudah siang hari, zuhur. Dan di sini ternyata walaupun bau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya lebih condong kepada hal-hal yang wewangian dan lebih tidak suka atau pergi dari hal-hal yang kurang bau. Bisa dibayangkan ketika kita di suatu tempat atau perkumpulan, ya, kemudian ada aroma tidak sedap tercium oleh kita, maka kita pun akan menghindar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Hakahu fil Tarh at-Tathrib, sebagaimana disampaikan dalam kitab Tarh at-Tathrib anil Imami Al-Maziri, dari Al-Imam Al-Maziri. Tsumma qala fayakunul ma'na, kemudian dikatakan juga maknanya adalah anna khalufa famil shaimi atyabu indallahi min rihal miski indakum. Sesungguhnya aroma mulut, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih utama, lebih harum daripada misik di antara kita semua. Annahu yuqarrabu ilaihi aktsara min taqribil miski ilaikum, yaitu lebih mendekatkan kepadanya daripada misik di antara kita. Ketika kita menggunakan minyak misik, tentu aromanya akan tercium, ya. Atau kita yang berada di dekat kita, kawan kita atau orang siapapun berada di dekat kita yang menggunakan minyak misik, maka aroma misiknya akan tercium. Bahkan jikalau minyaknya bagus, tentu lebih menyengat kepada diri kita. Tapi ternyata semenyengat-menyengatnya, sewangi-wanginya minyak misik yang berada di dekat kita, ya, walaupun dekat jaraknya dengan kita, ternyata lebih utama bau mulutnya orang yang berpuasa. Au anal khulufa aktsaru thawaban minal misk. Dan makna yang lainnya yaitu bahwasanya pahalanya itu lebih banyak daripada aroma misik yang berada di sekitar kita, ya. Ketika kita mencium aroma misik yang begitu wangi atau menyengat, ternyata pahalanya orang yang berpuasa itu lebih banyak lagi daripada aroma itu. Masya Allah, itu banyaknya. Al-mandubu ilaihi fil jam'i wal a'yadi wa majalisi dzikr. Dan mana kita ketahui bahwasanya ketika kita berada di satu perkumpulan ataupun kita menengok orang, silaturahmi, atau di majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ilmu, kita disunahkan untuk menggunakan wewangian, terutama wanginya misik. Ya, bagaimana kita ingin menyimak penjelasan dari guru di majlis ilmu, dari syekh, dari ustadz, dari kiai, ternyata di samping kita ada orang yang baunya menyengat atau mengganggu, pasti kita pun tidak akan fokus, ya. Bahkan kalau ada tempat lain mungkin kita mencari yang lainnya, maka kita disunahkan untuk memakai wewangian itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu hendak sholat Jumat. Ternyata beliau, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau tidak mandi, ya. Beliau tidak mandi di siang harinya, ya, paginya beliau mandi, tapi siang harinya beliau tidak sempat mandi karena kesibukan. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menegurnya. Kenapa? Karena dalam perkumpulan di siang hari,
Ya, kita disunahkan untuk mandi, untuk kewangian, agar orang-orang di sekitar kita pun tidak merasa terganggu. Maka di sini kita pun perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari jasad kita, dari bentuk kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari qulub, hati, isi hati kita dan juga ketakwaan kita. Dan bukan berarti kita memaknai hadis ini lantas kita tidak memperhatikan penampilan kita, kita tidak memperhatikan aroma kita, karena hidungnya orang lain, saudara kita pun memiliki hak. Jangan sampai kita menzolimi hidung orang karena aroma kita. Adapun orang yang berpuasa itu sudah galibnya, sudah keterbiasaannya. Dia memiliki aroma yang bau, yang penting kita tidak menyebarkan aroma itu. Ataupun sebagai adab kita ketika kita berbicara dekat-dekat dengan orang, kita bisa dengan menutupi mulut kita sambil berbicara. Itu di antara adab kita. Dan sebuah penelitian, ketika seseorang lebih wangi, maka orang-orang lebih suka dan cenderung kewibawanya pun akan lebih terlihat. Oleh karena itu, kita jangan lupa dengan penampilan kita, jangan sampai melupakan penampilan kita. Kita pun harus memperhatikan itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama pun memperlihatkan penampilannya. Bahkan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, aku berpenampilan bagus bukan semata-mata untuk ria atau ujub, akan tetapi lebih cenderung untuk menghormati kitab atau ilmu yang beliau kaji. Masya Allah. Itu setingkat beliau berpenampilan yang bagus. Apalagi kita juga orang-orang biasa, kita harus lebih memperhatikan lagi, karena kita, keilmuan kita belum ada apa-apanya dibanding beliau. Warajjahahu al-Imam An-Nawawi, dan dirajihkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wahasilun ma'nahu, dan hasilnya yaitu conclusionnya atau intisarinya, istinbatnya yaitu hamlun ma'na tayyib, makna daripada thayyib lebih utama di situ, yaitu alal qabuli waridha. Allah lebih menerima, Allah lebih ridho kepada mereka yang berpuasa, walaupun secara hakikatnya, secara zahirnya mereka orang yang berpuasa memiliki aroma mulut yang kurang sedap, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memandang itu. Allah ridho kepada mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah yang bisa kami sampaikan. Wallahu alam. Jikalau ada yang salah, boleh silakan dikoreksi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.